Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ani di channel Olisa Istiqomah. Seperti biasa kita akan membicarakan tentang anxiety disorder, panic attack, terus ya yang pokoknya berhubungan dengan kecemasan yang berlebihan. Cuma di video kali ini aku akan mengupas tentang hipokondria. Hipokondria adalah kecemasan juga ya, penyakit kecemasan yang berlebihan juga, tapi ini lebih ke arah kita takut sama penyakit berat gitu loh. Kita berpikir bahwa apapun yang terjadi sama diri kita, walaupun hal-hal kecil aja itu tuh akan menjadi jangan-jangan gue punya penyakit ini nih, jangan-jangan gue punya penyakit itu tuh gitu. Oke, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Jadi kalau misalnya nanti aku akan upload video, kamu akan dapet tuh notifikasi bahwa aku sedang mengupload video gitu lewat loncengnya gitu kan. Terus bila kamu suka sama video ini, silahkan di like, terus di share sebanyak-banyaknya. Mungkin ada teman-teman kamu atau kerabat-kerabat kamu yang butuh supaya kita mendapatkan pahala jariah dari kebaikan-kebaikan kita. Oke, stay tune di sini. Kita akan membicarakan tentang hipokondria. Oke. Oke guys, jadi kita akan membicarakan tentang mengupas tentang hipokondria ya. Jadi hipokondria itu apa sih? Hipokondria itu sama juga, itu juga termasuk dalam keluarga si anxiety disorder kayaknya ya. Ibaratnya penyakit kecemasan yang berlebihan. Jadi berhubungan dengan mental kita sebenarnya gitu si hipokondria ini. Jadi kita ketakutan apapun yang terjadi sama kita tuh kita takut itu akan menjadi penyakit yang berat gitu loh. Misalnya kamu pada saat kamu kena si psikosomatis kan ada salah satunya sensasinya adalah jantungnya deg-degan ya kan gitu loh. Termasuk panik juga kan jantung kita jadi deg-degan. Nah kita berpikir gini, aduh jangan-jangan nih gue mau stroke nih. Aduh nih kayaknya jantung gue udah mau berhenti nih. Aduh nih kok jantung gue kayaknya kecepatan ya. Jangan-jangan mau berhenti nih gitu kan. Jadi kita merasa bahwa penyakit itu adalah kita sedang terkena penyakit berat gitu loh. Terus misalnya gitu loh, kayak aku kan punya penyakit si asam lambung ya kan. Kadang-kadang ada gastritis, gas lambung gitu. Nah yang namanya gas lambung itu kan kemana-mana, kadang di sini, kadang ke kiri, kadang ke kanan gitu kan ya. Terus karena aku ngerasa kok ini gue sakit ya, kok ada kayak rasa nyelekit ya. Mulai dia tuh browsing. Nah ini juga nih yang paling gak boleh, browsing. Akhirnya aku mulai browsing. Ternyata di situ ada dibilang misalnya orang yang punya penyakit kanker payudara gitu misalnya gitu ya. Oh ya ampun, jangan-jangan gue kanker payudara, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu gitu. Itu yang membuat kita jadi tambah panik sebenarnya, karena kita menghubung-hubungkan diri kita dengan penyakit berat gitu loh. Nah, jadi pada saat misalnya kita ke UGD gitu kan ya, terus dikasih tahu sama UGD bahwa kita nggak ada penyakit apa-apa gitu, baik-baik aja, jantung di EKG baik-baik aja, ini itu di EKG baik-baik aja gitu loh. Dan pada saat itu kita merasa bahwa oh ya udah gue ternyata baik-baik aja, nggak sakit, ya udah alhamdulillah apa segala macam, pulang tuh ke rumah ya kan. Ternyata di rumah sensasi itu berulang lagi gitu kan. Ya mungkin entah karena pernah ada trauma, pernah ada ya itu salah satunya penyakit lambung sih yang paling sering bikin orang kena anxiety disorder ya gitu loh. Sehingga penyakit lambung ini berhubungan dengan psikosomatis, dengan gejala fisik gitu loh. Psikosomatis ini kan gejala fisik gitu ya, yang berhubungan dengan mental kita gitu loh. Contohnya gejala fisik psikosomatis itu apa? Ya kayak pikirannya skip gitu, kayak mau pingsan gitu, terus kayak keliangan juga termasuk psikosomatis juga sih yang aku dengar gitu ya. Nah kalau udah terjadi itu sama kita, nah kita takut ini adalah penyakit yang ganas gitu loh. Misalnya kita keliangan, aduh pas buka-buka browsing ternyata orang vertigo keliangan gitu kan, maksudnya pusing gitu kan. Walaupun sebenarnya kita bukan vertigo, cuma sekedar keliangan. Karena kalau vertigo itu kamu nggak akan sampai bisa baca handphone apa segala macam tuh nggak akan bisa gitu, karena kan dia muter gitu kan gitu. Yang pernah aku dengar dari orang yang punya penyakit vertigo ya, aku sendiri alhamdulillah kayaknya belum pernah, keliangan doang yang udah pernah gitu loh. Nah tapi kita merasa bahwa, duh jangan-jangan gue akan punya penyakit ini itu nih gitu loh. Akhirnya kita bolak-balik ke UGD gitu loh. Nah itu salah satu orang yang punya penyakit hipokondria.
bukan penyakit ya, maksudnya penyakitnya dalam artian penyakit psikis ya, penyakit psikis hipokondria ini. Terus penyebab hipokondria apalagi bisa jadi ya mungkin ada traumanya dalam artian gini loh, mungkin saudara kita atau apa namanya orang tua kita atau misalnya tetangga kita pernah ada yang punya penyakit berat gitu kan ya. Terus kamu sekarang pas kamu udah punya kecemasan berlebih jadi aduh jangan-jangan gue kayak si Anu nih gitu loh. Jadi kamu menghubung-hubungkan dengan itu gitu loh. Dan yang paling beratnya lagi yang tadi aku bilang browsing. Kadang-kadang kan penyakit itu kan dari penyakit satu sama penyakit yang lain itu kan kadang-kadang sama ya gejalanya gitu kan ya. Makanya kita butuh ke dokter untuk memastikan bahwa bener gak sih ini begini, diadakan cek darah, cek apa segala macam gitu kan. Nah masalah kita adalah kita misalnya udah beberapa kali ke UGD juga dibilang sama dokter nggak ada apa-apa karena kita masih punya si sensasi psikosomatis, panic attack, terus dicampur lagi kita punya apa namanya si anxiety disorder, akhirnya kita merasa bahwa kayaknya dokter nggak tahu deh, gue tuh yakin deh tapi penyakit gue ini dia kayaknya nggak tahu deh gitu. Akhirnya ke second opinion dokter yang lain, terus dokter yang lain juga bilang nggak ada apa-apa, kayaknya dia nggak ngerti deh apa gitu kan. Terus ditambah lagi kita mungkin pernah dapat cerita gitu dari orang bahwa dokter dari ada kan yang bilang gitu ya dokter beda loh kalau di rumah sakit Indonesia sama rumah sakit Singapura, ada dia yang pernah ngomong gitu kan, pasti ada deh, gak usah pura-pura, aku juga pernah dengar ya hal-hal yang kayak gitu kan. Terus kita jadi jangan-jangan bener kata temen gue yang dulu tuh bahwa dokter-dokter di sini kayaknya belum terlalu kompeten apa segala macam gitu kan, ada yang seperti itu. Akhirnya kita nggak percaya, kita masih yakin bahwa diri kita itu punya penyakit berat, tapi kok dokter bilang enggak gitu ya. Akhirnya kita jadi berpikir ya kecemasan kita jadi bertambah. Atau bisa juga kamu memang punya kebiasaan gen berpikir negatif kayak aku juga seperti itu gitu, aku seperti itu gitu loh. Aku punya contoh hidup mamahku sendiri dia ini sebagai contoh ya, bukannya aku ngegibahin mama ya, ini sebagai contoh. Mama tuh merasa dirinya tuh punya penyakit ini, penyakit itu, penyakit itu, padahal aku tahu banget dia tuh asam lambung gitu loh. Jadi dari dulu udah berpuluh-puluh tahun, udah 20 tahun lebih kali 30 tahun kerjaannya dia ya senang ke rumah sakit gitu loh. Terus waktu itu aku berpikir gini, kenapa sih ini orang gitu ya, kadang-kadang kan jadi bingung gitu ya, kok suka banget ke rumah sakit gitu loh, bingung gitu loh aku. Tapi setelah tahun 2021 Allah kasih aku penyakit anxiety disorder, akhirnya aku mengerti. Allah kasih aku penyakit psikosomatis, anxiety disorder dan lambung, sama banget penyakitnya kayak si mama. Tapi alhamdulillah karena aku udah ngeliat contoh hidupnya kayak si mama dan aku mau mempelajari tentang penyakit ini, akhirnya aku mengerti bahwa oh ini penyakit kejiwaan sebenarnya gitu loh, penyakit apa namanya sebenarnya yang bisa disembuhkan oleh diri kita sendiri sebenarnya gitu loh, dengan cara diafirmasi positif, misalnya ya yakinin bahwa kepada dirimu bahwa kamu itu tidak punya penyakit apa-apa, kamu itu sehat, kamu itu bahagia gitu. Akhirnya kata-kata baik kamu itu, kata-kata positif kamu kan akan menjalarkan di badan kamu gitu loh. Itu ternyata yang terpenting gitu loh. Sampai aku tuh waktu itu si mama kasih obat ini obat itu ke aku, cuma aku pikir gini, something wrong gitu kan, kayak gitu kan. Apalagi pas dokter bilang pas aku udah 3-4 kali ke UGD kalau nggak salah, terus kata dokter ibu perlu ke psikolog atau ke psikiater gitu loh. Nah di situ aku bener-bener oh ternyata gue ini punya penyakit mental, bukannya fisik secara kayak gimana gitu loh ya kan. Nah setelah aku pelajarin ternyata aku punya penyakit apa namanya lambung, memang udah lama ternyata kalau dipikir-pikir kata dokter. Kalau yang namanya GERD itu GERD adalah cairan yang naik ke tenggorokan, aku udah lama pernah punya penyakit itu, walaupun ya nggak sering, belum tentu setahun sekali terjadi ya, tapi udah lama, mungkin udah dari bertahun-tahun yang lalu gitu loh. Cuma masalahnya adalah semenjak Februari 2021 aku kena penyakit anxiety disorder gitu loh. Bahkan aku punya penyakit psikosomatis itu juga udah terjadi sebelum anxiety itu udah kira-kira beberapa bulan sebelum. Sebenarnya mungkin setahun sebelum aku udah punya penyakit bukan penyakit ya, apa namanya, udah punya gejala-gejala si psikosomatis. Karena aku pernah ngomong gini. Jadi kan kayak pikiran aku skip gitu kan. Terus aku ngomong sama kakak iparku gitu. Gue aneh deh, gue tuh kayak otak gue kenapa skip kayak mau pingsan ya gitu. Terus kakak iparku ketawa. Tapi lu rasanya gimana? Ya cuma skip biasa doang sih. Tapi aku nggak ketakutan pada saat itu gitu loh, nggak ketakutan. Terus aku juga pernah ya, dulu aku memang merokok, jujur aku dulu merokok. Terus apa namanya, jantung tuh kayak sering deg-degan gitu kan. Terus aku pikir ini jangan-jangan gue karena rokok ini kan gue gini gitu ya. Tapi waktu itu aku belum punya penyakit anxiety disorder, belum takut mati apa segala macam, enggak gitu loh. Aku cuma semenjak itu aku berhenti ngerokok.
sebelum aku kena anxiety disorder, aku sebenarnya udah berhenti merokok sebenarnya gitu loh. Karena ya, udah ada rasa kayak tiba-tiba deg-degan gitu kan. Udah tuh, udah pas di tahun 2021 bulan Februari itu pas aku kena anxiety disorder. Jadi ibaratnya aku tuh dulu berhenti ngerokok ya karena aku pengen sehat aja gitu loh. Cuma curiga doang, kenapa sih jantung gue deg-degan? Oh mungkin karena rokok gitu. Dan aku emang pengen berhenti juga gitu lah ibaratnya. Ini juga terlihat pada orang yang gak punya penyakit anxiety disorder kayak kita ya. Tidak punya kecemasan berlebih. Misalnya dia orang udah sakit jantung. Orang udah sakit jantung, dia malah tetap aja ngerokok gitu kan. Kalau kita tanya, lu kenapa sih masih tetap ngerokok? Lu kan udah sakit jantung, nanti mati lo gitu. Ya karena dia tidak punya gejala si anxiety disorder, dia juga nggak punya psikosomatis, dia akan bilang, lah mati itu kan karena Allah, bukan karena rokok. Dia bisa ngomong begitu loh. Gitu. Karena dia tidak punya kecemasan berlebih kayak kita gitu loh. Kita yang nggak punya penyakit jantung aja ngerasa bahwa diri kita punya sakit jantung. Nah dia yang udah punya penyakit jantung tetap merokok. Ya karena dia nggak punya kecemasan berlebih. Dia akan, ya udahlah yang namanya hidup, yang namanya kematian kan di tangan Allah. Begitu jawabannya. Jadi yang paling utama aku kasih tahu sama kamu adalah jangan terlalu banyak browsing-browsing. Karena kenapa? Karena pada saat kamu sebenarnya cuma pada saat itu misalnya kamu kena uh, symptoms apa sih namanya sensasi deg-degan jantung doang gitu kan. Terus kamu pikir, ih kenapa sih kok jantung gue deg-degan? Buka tuh, buka browsing. Ternyata gejala stroke itu ini. Yang tadinya nggak berasa sama kita itu jadi berasa gitu loh. Yang tadinya kita misalnya cuma berasa deg-degan doang, terus misalnya kalau jantung tuh akan lemes ini itu segala macam itu nanti akan terasa sama kita gitu loh seolah-olah kita oh ya kok gue lemes oh iya kok ini gue kok apa namanya mau diare oh kok kayaknya gue pengen pup kayak apa akhirnya apa yang kamu baca itu akan terjadi sama kamu gitu loh akan kamu rasakan gitu seolah-olah kamu memang seperti itu gitu makanya orang yang nggak punya hipokondria kecemasan berlebih soal penyakit ganas gitu ya soal penyakit berat gitu loh. Mereka walaupun mereka punya penyakit berat, mereka gak akan takut gitu loh. Mereka udah berserah diri aja kepada Tuhan. Kalau apa yang akan terjadi ya terjadilah. Bahkan ada orang yang ibaratnya udah penyakit berat, contoh kanker atau apa gitu ya. Dia udah merasa aduh gue sih udah kronis nih, udah stadium 4 udah gak mungkin sembuh lagi. Udahlah gue males untuk kemoterapi, untuk apa gue udah pasrah aja sama Tuhan. Ada orang yang kayak begitu dan dia gak takut aja gitu beda sama kita gitu karena kita itu orang yang punya anxiety disorder kecemasan berlebih gitu loh dan kita hubung-hubungkan dengan penyakit berat makanya namanya hipokondria gitu terus cara untuk apa namanya keluar dari rasa itu gimana itu kan pertanyaannya. Oke, cara menanggulanginya ini ada step-step cara penanggulangan untuk hipokondria ini sebenarnya hal yang biasa aja sih cuma memang buat kita yang punya penyakit hipokondria itu kayaknya berat gitu loh berat caranya tapi ini sebenarnya hal-hal simple sih yang pertama kamu harus mikir yang baik-baik gitu loh. Jangan biasakan kamu berpikir yang negatif-negatif. Jangan biasakan ada film-film yang ngeri gitu di pikiran kamu gitu loh. Seolah-olah, aduh, kalau kamu udah mikir jelek-jelek kan negatif kan, itu kayak film gitu loh diputar di otak kamu. Gitu seolah-olah kamu sedang ini, terus kamu tiba-tiba pingsan di jalan, terus nggak ada yang lihat. Sama kayak gitulah pokoknya hal-hal kayak gitu. Atau gimana rasanya mati ya, dikubur, terus kamu seolah-olah kamu udah di dalam tanah, terus kamu mau ngapain di dalam tanah itu, terus ngapain gitu loh. Terus apa yang terjadi, apa yang akan terjadi gitu kan hal-hal yang sebenarnya itu di luar nalar manusia yang kamu nggak pernah tahu dan orang yang udah meninggal pun belum pernah apa namanya bangkit lagi untuk ngasih tahu di dalam tanah tuh begini gini yang sebenarnya itu kan nggak ada yang tahu kita gitu kan tapi sesuatu yang kita tidak tahu itu itulah yang menakutkan buat kita jadi aku saranin sama kamu jangan berpikir yang jelek-jelek pikir yang baik-baik lalu percaya bahwa pikiran kamu tentang penyakit berat ini pikiran kamu ketakutan kamu tentang penyakit berat ini tidak akan mematikan kamu. Hipokondria itu cuma penyakit mental gitu loh, ketakutan akan apa namanya penyakit berat. Kamu tinggal pergi ke dokter, terus kalau dokter bilang nggak ada penyakit yang kamu pikirkan itu ya udah percaya aja gitu. Ngapain kamu berat-berat mikirin itu seolah-olah penyakit itu ada di diri kamu padahal nggak ada. Capek loh yang kayak gitu-gituan, ya kan? Nah terus yang ketiga adalah kamu olahraga itu mengeluarkan hormon bahagia gitu. Kalau kamu bilang aku kalau olahraga baru 100 meter juga baru sebentar kayaknya udah ngos-ngosan udah apa segala macam. Iya sama aku juga dulu begitu. Gitu itu karena panik sebenarnya karena adrenalin kamu menyembur terlalu banyak makanya kamu langsung cepat duk, langsung cepat berpacu jantungnya gitu loh. Padahal adrenalin itu kan kalau udah keluar udah banyak itu kalau kita udah capek ya. Tapi karena kita pikirannya seperti itu akhirnya adrenalinnya menyemprot terlalu banyak akhirnya kita deg-degan itu loh. Kamu harus santai, harus tenang dan olahraga itu jangan sekali 2 kali doang. Setiap hari, misalnya hari ini 50 meter,
besok 100 meter, besok 150 meter gitu, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Gitu loh. Jangan misalnya hari ini ketakutan pulang terus aduh gua nggak mau lagi, gua nggak mau lagi. Kamu nggak akan bisa sembuh, susah sembuhnya. Justru olahraga itu mengeluarkan hormon bahagia. Kalau kamu males keluar rumah, bagusan sih keluar rumah ya kalau menurut aku. Tapi kalau kamu mau di dalam rumah aja nggak apa-apa. Setel YouTube, banyak banget olahraga di YouTube. Kamu tinggal ngikutin. Mau yang dari aerobik, yang dari low impact, yang dari yoga, apa segala macam. Ada di YouTube kamu kalau mau yang apa namanya, yang murah udah YouTube aja. Kamu lihat di situ udah paling gampang beneran deh gitu loh. Kalau aku seneng yoga, tapi karena dulu aku pernah ikut kelas yoga, jujur mahal karena aku ikut kelas yoga sama orang Indianya langsung ya. Memang mahal, tapi akhirnya aku kalau misalnya mau yoga di rumah lihat video YouTube, aku udah tahu gitu loh bahwa ini gerakannya sampai sini, ini muternya sampai sini, twistnya sampai sini, aku udah tahu karena aku udah pernah ikut kelas yoga. Tapi intinya adalah satu, olahraga itu mengeluarkan hormon bahagia. So it's emas. Aku aja kalau udah nggak olahraga 3-4 hari atau seminggu gitu ya, itu lambungnya nggak enak. Tapi kalau aku olahraga setiap hari walaupun nggak banyak, tapi ada, itu lambungnya enak loh. Gitu. Lalu kembalikan kepercayaan diri kamu. Kamu yakin sama diri kamu bahwa kamu itu sehat, kamu itu kuat, badan kamu sehat, kamu tidak ada penyakit berat. Aku kuat, aku sehat, bahwa tidak ada penyakit berat yang ada dalam tubuh aku. Aku kuat, aku sehat, tidak ada penyakit berat yang ada dalam tubuh aku. Katakan itu terus afirmasi kalau bisa pagi-pagi. Pagi-pagi hari setelah doa kamu afirmasi diri. Itu meditasi, meditasi banyak videonya di YouTube, cari di YouTube, meditasi anxiety banyak keluar, terserah kamu pilih yang mana. Banyak. Sekarang kan ada YouTube, kamu bisa ambil yang manfaat-manfaatnya dari YouTube. Gitu loh. Oke, terus jangan browsing kebanyakan. Browsing-browsing kebanyakan nggak usah ya. Karena kenapa aku bilang jangan browsing kebanyakan? Karena kita punya penyakit kecemasan berlebih. Jadi aku harap kamu jangan kebanyakan browsing. Gitu loh. Kita punya simptom psikosomatis. Jadi aku minta kamu jangan kebanyakan browsing. Gitu loh. Beda sama orang sehat. Kalau orang sehat browsing misalnya dia pengen tahu obat batuk apa sih, ini apa sih, itu apa efek samping apa. Wajar dia orang yang otaknya sehat. Kalau kita otaknya ini agak-agak beda gitu loh, cemas dan berlebihan gitu. Nanti takutnya jadi menyiksa diri kamu sendiri. Kalau kamu ada apa-apa pergi aja ke dokter. Dan kalau kata dokter tidak terjadi apa-apa, kamu begini-ini sehat apa segala macam, percayalah. Percayalah, karena ngapain kamu menyiksa diri kamu lama-lama dengan pikiran-pikiran yang nggak bener itu. Gitu loh. Jangan kamu takut-takutin diri kamu sendiri, nggak ada gunanya. Gitu, oke? Sampai di sini dulu ya. Ini hipokondria ya, hipokondria, ketakutan akan penyakit berat. Jadi buat kamu yang suka dengan channel ini silahkan di-subscribe, apa loncengnya dibunyiin ya. Jadi kalau aku lagi upload video kamu bisa lihat video terbaru aku. Di-like, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya supaya menjadi pahala jariah buat kita. Oke, dari aku Ani si pemulung pahala jariah di channel Olisa Istiqomah. Sampai jumpa di video selanjutnya, oke?